Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam kajian ini kita akan membicarakan tentang filsafat Islam dari aspek definisinya dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran Islam selanjutnya. Filsafat Islam itu menjadi salah satu bagian yang banyak menarik minat, terutama sekali dari kalangan orientalis. Dari sejak masa awal pertumbuhan tradisi intelektual barat sampai sekarang, filsafat Islam terus dikaji, terus dipelajari, dan studinya terus berkembang sampai sekarang. Ada hal yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu sebelum kita banyak berbicara tentang persoalan-persoalan filsafat di dalam tradisi Islam. Yang paling mendasar adalah persoalan definisi. Dan ini menjadi bagian yang cukup penting dan mendapat perhatian dari banyak kalangan. Sebagai satu disiplin ilmu, definisi akan memberikan pijakan bagaimana disiplin ilmu ini dikembangkan dan apa yang akan dibicarakan oleh disiplin ilmu ini. Para orientalis menawarkan banyak istilah untuk tradisi filsafat di dalam Islam. Setidaknya kita mengenal di dalam diskusi-diskusi itu ada 3 istilah yang ditawarkan. Apakah jenis filsafat ini akan disebut sebagai filsafat Arab, ataukah disebut sebagai filsafat Muslim, atau kita akan menyebut filsafat Islam saja. Setiap terminologi ini memiliki problem-problem yang cukup krusial. Pertama, jika dikatakan ini adalah filsafat Arab, persoalannya adalah apakah istilah Arab ini merujuk kepada bahasa yang digunakan di dalam penulisan buku-buku filsafat klasik, ataukah merujuk kepada kebangsaan. Nah, jika istilah Arab ini merujuk kepada kebangsaan, maka ada problem yang menarik bahwa sejak awal pertumbuhan filsafat Islam yang terlibat dalam mengembangkan tradisi filsafat justru mayoritas bukan orang Arab. Mungkin Al-Kindi adalah tokoh yang diakui sebagai filosof berasal dari Arab, tetapi yang lainnya justru dari Persia, sehingga istilah filsafat Arab kurang memiliki hubungan yang tepat dengan realitas filsafat Islam itu sendiri. Persoalan yang kedua adalah jika istilah ini dikatakan filsafat Muslim, maka bisa difahami filsafat Muslim itu adalah filsafat yang seharusnya dikembangkan oleh kaum Muslim. Tetapi persoalannya banyak non-Muslim, terutama dari kalangan Kristen, Yahudi, justru terlibat dalam mengembangkan tradisi filsafat sepanjang sejarah Islam. Sehingga apakah bisa kita akui filsafat ini mutlak milik kaum Muslim? Tentu ini menjadi problem tersendiri. Tetapi perkembangan-perkembangan yang paling mutakhir di dalam peristilahan filsafat ini kelihatannya disepakati menjadi filsafat Islam. Mengapa muncul istilah filsafat Islam? Maka filsafat Islam itu bisa dipahami pertama bahwa sumber pengetahuan, lalu persoalan-persoalan yang dibicarakan di dalam filsafat Islam, tujuan utama di dalam pengembangan filsafat Islam atau fungsinya sebagai disiplin ilmu yang dikembangkan di dalam rahim kebudayaan Islam, dan tentunya dalam konteks historis bahwa model filsafat ini yang memang kita harus akui, filsafat ini lahir dan diadopsi dari Yunani ke dalam rahim kebudayaan Islam. Tetapi ini dikembangkan semenjak masa keemasan Islam. Maka secara historis dan secara doktrin akan lebih tepat dikatakan filsafat Islam. Nah, sehingga filsafat Islam bisa kita pahami adalah satu disiplin ilmu filsafat yang dikembangkan di dalam tradisi Islam berdasarkan sumber-sumber pengetahuan Islam dan tentu saja dikembangkan untuk kepentingan agama Islam itu sendiri.
Tetapi kemudian apa yang disebut dengan filsafat itu sendiri? Itu yang paling terpenting. Apakah filsafat itu bisa kita samakan dengan ilmu kalam atau teologi? Ataukah bisa kita sebut dengan ilmu fikih atau teori-teori tentang hukum, teori-teori etika dan lain sebagainya? Nah, ini juga banyak menarik. Muncul banyak definisi yang ditawarkan oleh para filosof, terutama filosof-filosof muslim. Tetapi secara sederhana, secara singkat, tentu kita tidak bisa banyak berbicara di sini karena waktu terbatas, ruang terbatas. Kita perlu mengambil titik poin. Apa yang dikatakan filsafat menurut para filosof muslim itu sendiri? Misalkan, mungkin tokoh yang baik kita rujuk adalah tokoh Ibnu Sina. Ketika dia menulis buku Asy-Syifa, dia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang wujud sebagaimana adanya wujud. Al-ilmu anil wujud kama huwal mawjud. Nah, ini adalah filsafat yang dimaksud di dalam tradisi filsafat Islam. Oleh karena itu, ini mengatakan bahwa filsafat itu sebagai satu disiplin ilmu yang berusaha mempelajari segala realitas sebagaimana dia adanya. Dia tidak dilihat realitas sebagai bentuk fisik atau materi, tetapi dilihat sebagai realitas. Dia tidak dibicarakan dalam hubungannya sebagai ciptaan Tuhan. Dia tidak dibicarakan realitas sebagai benda-benda material yang bisa diukur panjang, lebar, luas, dan lain sebagainya. Dia tidak dibicarakan dengan hubungan-hubungan yang lain. Tetapi filsafat membicarakan realitas itu sendiri. Nah, itulah yang disebut al-wujud bima huwal mawjud. Wujud sebagaimana dia adanya. Nah, teori ini memberi pengaruh besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Ada hal yang menarik sebetulnya. Kita sekarang ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan Islam, maka kita akan membatasi pada persoalan teologi, persoalan hukum syariah yang biasa kita bicarakan di dalam ilmu fikih. Kita berbicara tentang akhlak atau etika, atau sederhananya ilmu-ilmu agama saja, fikih, hadis, dan lain sebagainya. Tetapi kita sekarang kurang memberi perhatian kepada persoalan sains misalkan. Apakah di dalam sistem ilmu pengetahuan Islam ada fisika, ada matematika, ada kimia, ada biologi, geologi, kosmologi, dan lain sebagainya? Kita kurang memberi perhatian itu. Nah, di dalam perkembangan sejarah filsafat Islam, bahwa para filosof berkontribusi besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Di era-era keemasan Islam, kita menemukan bahwa dunia Islam telah menghadirkan sebuah pengetahuan yang akan membekali lahirnya pengetahuan modern, pengetahuan sains yang sekarang bisa kita nikmati. Banyak penemuan-penemuan saintifik justru dimulai dari era-era Islam. Sehingga kalau kita membaca misalkan bukunya Asy-Syifa milik Ibnu Sina, ketika dia bicara filsafat, maka tidak terbatas pada persoalan ketuhanan, tetapi dia bicara juga tentang logika, bahasa, fisika, kosmologi, matematika, seni, musik. Itulah yang disebut dengan filsafat pada masa keemasan Islam. Karena filsafat tidak dibatasi pada persoalan-persoalan metafisika, tidak dibatasi pada persoalan-persoalan ketuhanan, tetapi juga berbicara tentang logika, bahasa, berbicara juga tentang fisika, kosmologi, astronomi, berbicara juga tentang matematika, berbicara juga tentang arsitektur, kesenian, atau musik, dan lain sebagainya. Maka filsafat menawarkan diri sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Dan di dalam kategori-kategori kontemporer atau berikutnya, kadangkala ini dikategorikan dengan ulumul aqliyah. Ulumul aqliyah yang dibedakan daripada ulumul diniyah. Ulumul aqliyah itu adalah ilmu pengetahuan yang lahir dari akal, bersumber dari akal, mengembangkan potensi-potensi aqliyah manusia, bagaimana manusia berpikir lalu melahirkan pengetahuan yang bermanfaat bagi
kehidupan manusia. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dibentuk oleh penalaran akliyah manusia ini membentuk satu model kebudayaan tertentu. Ulumuddiniyah itu berbicara tentang teks-teks agama. Tetapi kemudian, apakah teks-teks agama ini yang dikembangkan pada tradisi pemikiran Islam terlepas daripada pemikiran-pemikiran akliyah, tidak butuh kepada penalaran-penalaran rasional? Pada kenyataannya, para ulama, para pemikir menyadari betul bahwa di dalam memahami teks-teks agama dibutuhkan pula kapasitas berpikir yang rasional. Maka di dalam sistem pemikiran Islam, relasi antara teks dan akal itu menjadi sangat krusial. Dan inilah yang diusahakan oleh para pemikir dari sejak klasik sampai sekarang. Bagaimana teks dan akal ini bisa dikawinkan secara komprehensif, bisa disandingkan secara ideal dan menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan pemikiran yang berguna bagi peradaban Islam. Mungkin itu materi kita pada kali ini, sehingga bisa kita katakan bahwa filsafat menjadi pijakan terpenting di dalam pemikiran Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.